إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melanjutkan daras kita untuk mengkhatamkan kitab yang berkah ini, Kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan dari apa-apa yang sudah kita pelajari. Ikhwati fillah, kita lanjutkan fasal yang baru. Faslun, fasal, bab fi syafaqati wan nasihah, bab mengenai kasih sayang dan ketulusan nasihat. Yanbaghi an yakuna sahibul ilmi mushfiqan nasihan ghaira hasidin. Semestinya bagi seorang pemilik ilmu, berarti guru, pendidik di sini, memiliki sifat apa? Mushfiqan, memiliki rasa kasih sayang. Ghaira hasidin, nasihan, tulus dalam memberikan nasihat. Ghaira hasidin, serta tidak memiliki sifat hasad, iri. Fal hasadu yadurru wa la yanfa'uhu. Maka sesungguhnya hasad, karena sesungguhnya hasad itu ia memberikan mudarat dan tidak bermanfaat. Tidak memberikan manfaat sama sekali. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala yaqul, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dulu pernah berkata, qalu inna ibnal muallimi, para ulama terdahulu berkata, mereka berkata, sesungguhnya anak dari seorang guru, inna ibnal muallimi yakunu aliman,
akan menjadi orang yang berilmu. Li'anna al-muallimi, muallimah atau muallimi? Muallimah. Li'anna al-muallima, karena sesungguhnya seorang guru yuridu an yakuna tilmidhuhu, sangat menginginkan, yuridu dia menginginkan agar muridnya fil Qur'ani aliman, menjadi seorang alim dalam Al-Qur'an. Fa bi barakati i'tiqadihi, maka dengan sebab keberkahan i'tikadnya itu, apa yang ada dalam diri dia itu, wa syafaqatihi, dan kasih sayangnya yang tulus itu, yakunu ibnuhu aliman, Allah menjadikan anaknya sendiri sebagai seorang alim. Ajib, ini konsep keberkahan yang beliau sebutkan. Bisa dipahami maksudnya? Nah, baik. Dan nanti kita uraikan lagi. Kita baca dulu. Wa kana Abul Hasan, dan adalah Abul Hasan yuhki anna sadra, mengisahkan bahwa seseorang terpandang sadra al-ajal Burhanuddin al-a'immah, sadr al-ajal Burhanuddin al-a'immah, ja'ala waqtus sabaki li ibnaihi, beliau menjadikan waktu belajar untuk kedua orang putranya, yaitu sadr al-syahid Hisamuddin dan sadr as-sa'id Tajuddin. As-sadr al-syahid Husamuddin wa sadr as-sa'id Tajuddin. Waqt dhahwatil kubra, pada waktu duha yang paling terik, ba'da jami'il asbaq, setelah beliau selesai, setelah semua pelajaran-pelajaran, wa kana yaqulani, kedua putranya berkata, yakni mengeluh, inna tabi'atana takillu wa tamallu fi dhalikal waqti, sesungguhnya tabiat kami atau stamina kami sudah lelah, takillu lelah, wa tamallu dan sudah jenuh pada waktu siang seperti ini, pada waktu itu, karena sudah selesai orang semuanya baru anak dia. Jadi sudah selesai orang semuanya baru anak dia. Lalu anaknya protes, ini fisik kami, stamina kami dah lelah dan jenuh. Taib. Faqala abuhuma rahimahullah, ayah keduanya berkata, ayahnya berkata, innal ghuraba'a wal auladal kubara'i ya'tunani min aqtaril ardi. Apa jawaban ayahnya? Sesungguhnya para perantau, ghuraba itu perantau, dan anak-anak tokoh besar datang kepadaku min aqtaril ardi, dari berbagai penjuru bumi. Fala budda min an uqaddima asbaqahum, maka sudah seharusnya aku mendahulukan pelajaran mereka. Lalu apa yang terjadi? Ternyata anak orang yang didahulukannya baru anak dia. Fabi barakati syafaqatihi faqa ibnahu aktsara fuqaha'il amsar. Apa yang terjadi? Ajib. Lalu Masya Allah, dengan keberkahan kasih sayangnya itu kepada para penuntut ilmu, faqa ibnuhu aktsara fuqaha'il amsar. Masya Allah, yang terjadi anaknya bahkan menjadi orang paling berilmu di kota-kota ketika itu, di muka bumi pada zaman tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Itu kenapa? Wa ahlil ardi fi dzalikal asri, dan penduduk bumi di ketika itu. Kalau faqa ibnahu, terdepanlah anaknya, ya, aktsaru fuqaha'i, ya,
Anak dia mengungguli mayoritas berbagai ahli fikih di berbagai kota. Mayoritas ahli fikih di berbagai kota. Amsar tu Misr. Amsar berbagai kota-kota. Dan penduduk bumi di zaman itu. Masya Allah. Apa sebab? Bibarkati syafaqatihi. Ini konsep luar biasa. Udah perhatikan dulu ini. Karena selanjutnya itu wayam bagi an la yu'azi'a ahadan wa la yukhasimahu li'annahu yudayyi'u awqatahu. Ini babnya atau permasalahannya lain lagi. Ikhwati fillah. Ini adalah bab ke-9 dari 13 bab yang terkandung dalam kitab ini. Ya. Berarti bab 9, 10, 11, 12, 13. Berarti berapa lagi? 5 ya. 5 dengan ini. Dan penulis memberikan bab dengan judul tentang kasih sayang dan nasihat. Maka tujuan utama dari bab ini ada 2. Itu dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Silakan dilihat. Pertama, asy-syafaqah, kasih sayang dan kelembutan. Yang dimaksud dengannya adalah kelembutan hati dan memberikan petunjuk serta bimbingan. Sifat ini biasanya beriringan dengan rasa iba yang mendalam. Oleh karena itu, dalam mensifati seorang ibu sering dikatakan dengan musyfiqah, ibu yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Dan ini berbeda dengan sifat Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Karena Ar-Rahman termasuk di antara sifat-sifat Allah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang kedua, tujuannya adalah menunaikan apa yang menjadi hak bagi seorang yang dinasihati. Menunaikan apa yang menjadi hak bagi seorang yang dinasihati. Kemudian penulis mengatakan dalam menjelaskan kedua tujuannya ini, sepatutnya bagi seorang pemilik ilmu, yaitu bagi orang yang membagikan ilmunya di kalangan para pengajar, pendidik, untuk menjadi seorang yang penuh kasih sayang, pemberi nasihat dan tidak pendengki, baik kepada orang yang belajar kepadanya, berarti muridnya, maupun kepada para pengajar yang lain. Maka ia tidak boleh mendengki sesama rekan sepadan dengannya dalam hal ilmu. Tidak pula boleh mendengki kepada murid yang mengambil ilmu darinya apabila mereka telah menonjol dan tampak kemajuannya dalam ilmu. Ini penting karena akan ada hasad nanti. Kemudian penulis mengatakan di sini alasannya, ini namanya ta'lilnya, alasannya, karena hasad, dengki itu membahayakan dan tidak bermanfaat. Maksudnya membahayakan diri dia sendiri, tidak memberi manfaat sedikit pun. Sebagian ulama salaf berkata, lihat itu perkataan Syekh Al-Utsaimin itu. Tindak beliau menjelaskan. Kata beliau, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf. Tidak ada sesuatu yang lebih adil daripada hasad. Ia mencelakakan pendengki sebelum dampaknya sampai kepada orang yang didengki. Jadi orang yang hasad itu dia mencelakakan orang yang hasad itu sendiri sebelum yang didengki. Jadi bahaya hasad itu tidak sampai merugikan, sebelum sampai kepada orang itu, nanti kan orang itu kan dibahayakan. Nah, artinya menimbulkan bahaya terhadap orang. Nah, ternyata kepada dia dahulu. La ilaha illallah, Allahul musta'an. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di sini ikhwati fillah, guru beliau sebutkan dan antum coba perhatikan. Selalu Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala menyebutkan wa kana ustadzuna, qala ustadzuna, masyayikhuna, guru-guru kami, ustadz kami. Beliau sebutkan guru-gurunya. Itu bentuk keberkahan ilmu beliau. Seringkali para penuntut ilmu di zaman ini ngambil tulisan siapa, ustadz, guru atau apa, tapi tidak dicantumkannya referensinya.
tapi seakan-akan itu ucapan dia. Itu bukan begitu bentuk keberkahan ilmu. Bentuk keberkahan ilmu disebutkan sopo yang ngomong. Sampai apa perkataan Al-Imam At-Tabari kemarin ya, bahwa Al-Imam At-Tabari menyebutkan syarti fi hadzal kitab, aku membuat syarat dalam kitabku ini, idhafatul aqwali ila qailiha, menyandarkan ucapan-ucapan itu kepada para pemiliknya, wal ahadithi ila musannifiha, dan hadis-hadis itu kepada kitab-kitab musannifnya. Yuqalu, dikatakan, min barakatil ilmi an yudhafal qawlu ila qailihi, di antara bentuk keberkahan ilmu menyandarkan ilmu itu kepada pemiliknya. Di antara bentuk keberkahan ilmu adalah menyandarkan ucapan itu kepada pemiliknya, insyaallah. Maka ini ajib, luar biasa. Lalu beliau menceritakan bahwa gurunya tersebut ya beliau berkata, biasanya anak-anak para guru itu menjadi orang alim, ai fil adatil jariyah, pada adat yang berlaku, ya. Apa sebabnya? Karena guru itu dia menginginkan muridnya menjadi orang alim, maka dengan sebab i'tiqad dia seperti itu, tekad dia begitu, dan kasih sayang dia, jadilah anaknya menjadi orang alim. Dia perhatian terhadap anak-anak kaum muslimin, menginginkan anak-anak orang itu tumbuh dalam ilmu. Dia pun Allah Ta'ala pun memberikan balasan untuk dia atas usaha dia, sehingga anak dia pun jadi alim. Lalu beliau menceritakan bahwa Abil Hasan, yakni Ali bin Abi Bakar, ya, beliau menceritakan bahwa ternyata mengajarkan anaknya waktu duha, setelah terangkat tinggi dan naik waktu duha itu dah tinggi matahari, ternyata anaknya pada waktu itu dah capek, dah letih, dah bosan, ya, stamina mereka, ya tentulah itulah manusia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata anaknya lebih alim dari di sini nih. Alasan ayahnya apa? Di sini nih, ini betul-betul terjadi ini ya ikhwan. Makanya banyak tulisan ustadz-ustadz yang sering terlalaikan adalah keluarga dan anak-anaknya ustadz, ya. Dan ini sahih ini. Ini sahih. Apalagi bagi ayahnya. Makanya di antara guru saya dapati mereka di antara guru saya pernah bercerita begini, ia membagi tugas mendidik anak itu. Waktu kecil tugas maknya, kalau udah besar tugas dia. Kenapa? Karena sering keluar kemana-mana, sering tugas-tugas dakwah yang dia lalui, tentu ibunya lah yang banyak membersamainya. Fahim tuh? Itu berat. Makanya seringkali kalaulah seorang ustadz tidak memiliki, ini penting nih, kalaulah seorang ustadz tidak memiliki syafaqah, kita ulangi, kalaulah seorang ustadz tidak memiliki i'tiqad yang baik, tidak memiliki syafaqah, kasih sayang, tidak menjadi seorang nasih yang tulus, ini bahayanya. Sebab anaknya akan sering tertinggal, keluarganya akan sering tertinggal. Maka yang perlu dihadirkan dahulu agar selamat adalah i'tiqad hati untuk kebaikan umat. Bisa dipahami? Itu poin penting nih. I'tiqadkan dalam hati. Kalau niat kita tidaklah ikhlas, ingin mengajar, hanya ingin mengharapkan duniawi dari aktivitas mengajar kita, dari aktivitas dakwah kita, ingin terkenal, ini dan itu. Sekarang nih apa-apa kan sedikit-sedikit harus terkenal, sedikit-sedikit harus viral. Maka banyak di kalangan kita para talabatul ilmi ini terbawa arus ini, ya. Pokoknya pembahasan semua apa yang sedang tengah viral terjadi diangkat. Ini sebenarnya kalau dalam kitab konsep adab para ulama, ini bisa menyerang hati kita. Ini bisa menyerang apa? Diri kita, jiwa kita,
ruh ilmu itu sendiri. Tidak semuanya harus kita komentari dan tidak semuanya harus itu pembahasan kita. Orang-orang yang paling ikhlas dan fokus pada taksil adalah orang yang paling berkah ilmu. Insyaallah. Anu bisa paham? Jadi apa namanya ya? Ini juga mumpung masih ingat saya. Kita jangan penuntut ilmu terbawa tergerus apa? Tergerus oleh mesti viralisasi. Semuanya harus viral. Sehingga akhirnya kita membuat konten harus mengikuti tren yang ada. Yaitu mungkin tugas seorang ahli ilmu ya untuk mengomentari, memberikan nasihat dan arahan pada setiap kondisi dan keadaan, itu betul. Tapi tidak semua kita harus seperti itu. Ya. Ada umpamanya di internet ini sampai soal rupiah turun pun dikomentari. Ya. Ini kurang baik sesungguhnya. Cobalah kita baca lagi kitab-kitab adab ilmu itu sendiri dan merenunglah sejenak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naam, itu i'tiqad hati kita. I'tiqad hati kita, inti yang ingin saya sampaikan, i'tiqad hati kita itu apa? Allah pasti tahu. Allah pasti tahu i'tiqad hati kita. Nah, kemudian yang kedua, adanya syafaqah, kelembutan, ada kasih sayang kepada para penuntut ilmu itu. Adanya nasihat yang tulus. Nah, itulah yang menjadikan dengan keberkahan itu jadilah anak menjadi seorang alim. Tadi malam saya cerita dengan kakek Fatih, Datuk Fatih. Qadarullah, di daerah-daerah kita ini banyak anak-anak ustadz dan ternyata keturunannya tidak jadi ustadz. Ini beratnya. Saya sebutkan contohnya. Yang jadi ustadz itu anak-anak keturunannya itu yang paling sukses ya ada salah seorang guru saya dulu ya, dan kami sebutkan orangnya. Yang lain banyak rata-rata minimal dari sekian banyak itu banyak yang tidak jadi ustadz anaknya, dan ada yang jadi ustadz anaknya tapi tidak sebesar ayahnya. Ini PR besar nih. Padahal konsep dalam kitab ta'lim ini dia artinya diajar anak kita diajar porsi sedikit, udah terlambat pula. Tapi keberkahan itu melahirkan anak kita jadi orang alim, lebih alim daripada yang lain. Apa sebab? Bibarakati, dengan sebab keberkahan i'tiqadnya wa syafaqatihi, kasih sayangnya kepada umat. Yakunu ibnuhu aliman, jadilah anaknya sebagai orang alim. Hadis ini yang perlu kita renungi. Berarti hati kita dulu. Tapi beliau tidak meninggalkan anaknya sama sekali. Tengok beliau mengajarkan anaknya waktu kapan? Setelah orang lain bisa belajar, baru dia anaknya. Berarti tidak ditinggalkan sama sekali. Berarti syaratnya banyak nih. Setelah i'tiqad hati tadi, kasih sayang tadi, nasihat yang tulus itu, apalagi tidak ditinggalkan. Kalau ditinggalkan begitu saja, ya nggak jadi. Dan ini PR besar untuk pimpinan-pimpinan pondok, lembaga-lembaga dakwah, itu PR besar. Ya, melahirkan kader. Ya, di antara nasihat Ustazuna Dr. Agus Hasan Basori ketika beliau menyebutkan tentang kaderisasi. Jadi jangan lupa mengkader. Jangan lupa mengkader. Tidak hanya kader pejuang, tapi juga kader alim, kader ahli ilmu. Makanya lakukan taksil ilmi. Jangan hanya kader pejuang, yakni yang sibuk-sibuk urusan dakwahnya, tapi juga kaderisasi, kader ilmu. Kaderisasi ilmu itu dengan apa? Dengan taksilul ilmi. Dengan apa? Dengan taksil ilmu. Belajar bahasa Arab. Ini kunci ilmu alat itu. Belajar ilmu alat. Belajar ilmu alat. Nahu, saraf. Belajar usul tafsir dengan ilmu-ilmunya, ulumul Quran. Belajar mustalah hadis. Belajar apa? Usulul fiqh. Belajar qawaidul fiqh.
belajar maqasidus syariah dan ilmu-ilmu alat yang lain. Ini taksil namanya. Semakin lama umur akan semakin banyak permasalahan yang dihadapi. Semakin lama umur semakin banyak masalah yang akan dihadang. Maka tidak semuanya ada dalam kitab para ulama fatwanya. Tidak semuanya ada dalam fatwa para ulama. Mungkin zamannya berbeda, kondisinya berbeda, negerinya berbeda, maka membutuhkan analisa, membutuhkan ijtihad. Dari mana kita bisa? Itulah dengan taksil, dengan usul. Dengan apa? Dengan usul. Ketika kita tidak memiliki usul, tidak kita memiliki ilmu alat, maka kita tidak bisa mentatbiq ilmu yang ada, hadis-hadis yang ada, tidak bisa mengeluarkan hukum dan fatwa. Bisa dipahami? Ini apa nih yang dihadapi? Maka belajar ilmu usul ini. Bisa dipahami? Ini penting nih. Jadi tidak hanya mengkader pejuang, tapi juga mengkader kader alim. Ini camkan ini. Kader alim. Ya, baik. Kita kembali kepada kitab ini, ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Jadi ternyata anaknya terlambat dari sekalian murid-muridnya. Anaknya pun mengadukan hal ini kepada ayahnya. Allahu akbar. Coba lihat komentar Syekh Al-Utsaimin itu di dalam poin ini. Ya. Ini komentarnya bagus. Ya. Dalam hal ini. Tengok itu yang dimaksud dengannya maksud penulis menyebutkan anak-anak pembesar bukan karena sang guru bersikap diskriminatif, bukan itu, atau pilih kasih, menjaga gengsi pangkat, kedudukan orang tua mereka, bukan itu maksudnya. Kan mendahulukan anak-anak pembesar ini, melainkan karena para pembesar tersebut biasanya akan sibuk dengan urusan duniawi di sisa hari itu. Nah itu penting juga nih, ya. Mereka umumnya hanya sempat menengok keadaan anak-anak mereka di awal pagi sebelum disibukkan oleh berbagai tugas pemerintah, perdagangan atau urusan lainnya. Oleh karena itu sang guru tidak ingin menahan anak-anak tersebut dari orang tua mereka pada waktu yang biasa menjadi momen pertemuan mereka. Nah, ini penting nih penjelasan ini. Bisa dipahami ya? Jadi bukan oh berarti dulu kan anak pembesar dulu nanti kita dipecat, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Karena itu bentuk syafaqahnya. Dia betul perhatian itu. Naam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala pun melanjutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Wa yanbaghi an la yunazi'a, dan sudah sepantasnya dia tidak mendebat seorang pun, wala yukhasimahu li'annahu yudayyi'u awqatahu, sepantasnya dia tidak mendebat orang ya, dan tidak pula bermusuhan bertengkar dengan orang lain, li'annahu, karena sungguhnya itu yudayyi'u awqatahu, menyia-nyiakan waktunya. Qila, dikatakan al-muhsinu sayujza bi ihsanihi. Masya Allah, orang yang berbuat baik kelak akan dibalas karena kebaikannya. Wal musi'u satakfihi masawi'uhu, dan orang-orang yang berbuat jahat akan dihancurkan oleh keburukannya sendiri. La ilaha illallah, satakfihi masawi'uhu, akan dihancurkan oleh kejahatannya sendiri.
Ansyadani asy-syekhu al-imamu az-zahidu al-arif ruknul Islam. Muhammad bin Abi Bakar al-Ma'ruf bi imami Khawahar. Khawahar Zadah, muftil fariqaini, mufti bagi dua kelompok rahimahullah. Qal ansyadani sultan syariah wa tariqah Yusuf al-Hamadani. Berkata Yusuf al-Hamadani melantunkan syair kepada aku. Katanya, la tajzi insanan ala su'i fi'lihi. Janganlah engkau membalas seseorang ala su'i fi'lihi, atas karena keburukan perbuatannya. Sayakfihi, sebab cukuplah bagi ia ma fihi, apa yang ada pada tabiatnya, wa ma huwa fa'iluhu, tabiat buruknya dan apa yang telah ia perbuat. Cukuplah ia dihukum dengan apa yang ada pada dirinya dan apa yang telah diperbuatnya. Qila man arada an yurghima anfa aduwin falyukarrir. Barang siapa yang ingin membuat hidung musuhnya tersungkur, menyungkurkan hidung musuhnya, maka hendaklah ia terus mengulang-ulang pelajaran. Apa pelajarannya? Dan dilantunkan bait syair ini kepadaku, wa unshidtu hadza asy-syi'ra. Jika engkau ingin in syi'ta an talqa aduwaka raghima, jika engkau ingin menjadikan musuhmu raghiman, tertunduk, tertunduk hina, wa taqtulahu, dan engkau membuatnya mati, taqtulahu ghamma, membuatnya mati karena dongkol, wa tuhriqahu hamma, dan membakarnya dalam keadaan cemas, farum lil ula, maka gapailah keluhuran, wasdad minal ilmi, dan teruslah menambah ilmumu. Innahu manizdada ilman, karena sesungguhnya barang siapa yang terus bertambah ilmunya, zada hasidahu ghumma, niscaya akan bertambah pula rasa sesak orang-orang yang mendengkinya. Ajib. Ini mantap pula ini. Jadi kalau ada orang yang mendengkimu, adalah fokus aja tambah ilmumu, dia akan semakin sesak dadanya itu. Akan semakin sesak dadanya, dan kamu akan terus makin makin tumbuh dalam ilmu, bertambah ilmu, bertambah pula sesak dada mereka. Ajib, ilmumu terus bertambah. Ilmunya terus bertambah, orang semakin sesak diri padanya. Naam. Dikatakan, qila alaika an tashtaghila bimasalihi nafsika la biqahri aduwika. Hendaklah dirimu atau wajiblah bagimu untuk menyibukkan dengan kemaslahatan dirimu, bukan dengan qahri aduwika, bukan dengan ambisi mengalahkan musuhmu atau menundukkan musuhmu. Fa idza aqamta masaliha nafsika, maka jika engkau telah berhasil menegakkan kemaslahatan dirimu, tadammana dzalika qahra aduwika. Ajib, niscaya engkau otomatis sudah mencakup kekalahan musuhmu. Ya. Iyyaka wal mu'adata, jauhilah olehmu permusuhan. Fa innaha tafdahuka, karena hal itu akan membongkar aibmu sendiri. Wa tudayyi'u awqataka, dan menyia-nyiakan waktumu. Wa 'alaika bitahammuli, dan hendaklah kamu
Wa alaika bitahammuli la siyama minas sufaha, dan hendaklah kamu bersabar menanggung deritanya, apalagi dari orang-orang yang bodoh. Ya, menghadapi orang-orang yang bodoh. Qila Isa bin Maryam sallallahu alaihi, dikatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, ihtamilu minas safihi wahidatan kaitarbahu ashran. Bersabarlah kamu dalam menerima satu kata hinaan dari orang bodoh. Dari orang bodoh itu satu kata hina. Untuk apa? Agar engkau beruntung 10, mendapatkan 10 kali kebaikan. Baik. Dan dikatakan wa unsyitu li ba'dihim syi'ran, dilantunkan bait-bait syair sebagian punyangga kepada aku. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin, aku telah menguji tabiat manusia dari generasi ke generasi. Walam ara ghaira khattalin wa qali, tapi aku tidak mendapati melainkan para penipu. Khattan itu, ini khattan atau khattal, Ustaz? Hah? Para penipu, ya. Aku tidak mendapati melainkan para penipu dan para pembenci. Walam ara fil khutubi ashadda waqa'an, dan aku tidak pernah lihat atau tidak pernah jumpai dalam setiap petaka kehidupan ashadda waqa'an, yang lebih dahsyat dampaknya, wa as'aba min mu'adatir rijal, dan lebih sulit diatasi daripada permusuhan antara sesama lelaki. Wa dzuktu mararatal asya'i turran, dan aku telah mencicipi segala detir kepahitan duniawi. Wa ma dzuktu amarra minas su'ali, namun belum pernah aku merasakan hal yang lebih pahit daripada meminta-minta kepada orang lain. Wa iyyaka an tadhunna bil mu'mini, dan jauhilah olehmu berpersangka buruk terhadap orang mukmin. Bil mu'mini su'an fa innahu mansya'u adawati, itu adalah sumber permusuhan, sumber lahirnya permusuhan. Wala yahillu dzalika, dan itu tidaklah halal. Liqauli alaihi salatu wassalam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzunnu bil mu'minina khaira, bersangka baiklah terhadap orang-orang mukmin. Wa inna ma yansha'u dzalika min khubuthin niyyah, dan itu terjadi biasanya karena buruknya niat, wasu'is sarirati, dan rusaknya sarirah batin. Kama qala Abu Tayyib, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Tayyib Al-Munabbi ini. Abu Tayyib Al-Munabbi, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu, apabila perbuatan seorang telah buruk, maka akan buruk pula prasangkanya. Jadi orang yang buruk itu pekerjaannya buruk aja terus prasangkaannya, buruk terus saja dia sangkanya sama orang lain, karena pekerjaan dia sendiri tidak elok. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumin, ia pun membenarkan segala hayalan dia yang merasuki pikirannya. Ya'taduhu, dan ia membenarkan apa yang menguasai pikirannya dari persangkaan itu. Wa ada muhibbihi, dan ia pun tega memusuhi orang-orang yang mencintainya. Biqauli mudatihi, dengan perkataan atau dengan hasutan musuhnya. Wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi, hingga ia jadinya hidup terombang-ambing dalam keraguan yang pekat membosankan. Misyakki, dari keraguan yang pekat. Wa unsyittu li ba'dihim, dan dilantunkan bait syair sebagian para ulama kepadaku. Tanaha anil qabihi wala tarudhu, menyingkirlah kalian dari hal keji dan jangan pernah mendekat. Waman aulaitahu hasanan fazidhu, dan orang-orang siapa saja yang telah berbuat kebaikan kepadanya, maka tambahlah kebaikanmu kepadanya. Fazidhu. Satukfa min aduwika kulla kaidin, niscaya engkau akan dicukupkan, dilindungi Allah dari setiap musuhmu. Idza kana al-adu fala takidhu,
Maka apabila musuh mulai merancang tipu daya, janganlah engkau membalasnya dengan berbuat makar pula. Lalu di sini beliau juga membawakan syair lagi menghadapi orang bodoh. Setelah itu cukup satu ini lagi. Dan dilantunkan bait syair kepada aku. Wa unshidtu li Syekhil Amidi Abil Fathi Al-Busti, dzul akli la yaslamu min jahilin. Orang yang berakal tidak akan pernah selamat dari gangguan orang-orang bodoh. Yasumuhu zulman wa i'tatan wa i'natan. Yasumuhu zulman wa i'natan. Ya. Yang selalu menimpa dirinya berbagai kezaliman dan kesulitan yang bertubi-tubi. Falyahtaris silma ala harbihi. Maka hendaklah memilih jalan damai. Silm itu damai, daripada ala harbihi, daripada memusuhi atau memeranginya. Wal yalzamil insata, dan hendaklah engkau benar-benar insat, diam saja, mengabaikannya, insata, betul-betul mengabaikannya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Habis bab itu. Nah, insyaallah taala nanti pertemuan berikutnya akan kita jelaskan apa yang beliau sampaikan ini, insyaallah taala. Dan pagi ini silahkan ditanya sama teman-teman yayasan apa kegiatan, tapi yang jelas ada teman kita Pak Zulfikar wafat rahimahullah taala. Semoga Allah taala berikan rahmat kepada beliau. Dan apa namanya, berarti beliau wafat pada hari apa? Ke-7 ya, bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. 7 Senin, Selasa, Rabu. Okey. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Cukup sekian, semoga Allah taala berikan kita keberkahan ilmu dan bisa mengamalkannya, dan kita melayat nanti menyelenggarakan jenazah beliau insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.